Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Mustafa dari program studi Seni Kuliner semester 2. Di sini saya dan teman-teman akan membahas tentang pengawetan makanan. Saya sendiri di sini sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada hari ini. Makasih. Pengertian dari teknik pengawetan makanan. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan makanan adalah cara yang efektif untuk mengawetkan makanan karena sebagian besar patogen berbahaya terbunuh pada suhu dekat dengan titik didih air. Dalam hal ini, memanaskan makanan adalah bentuk pengawetan makanan yang sebanding dengan pembekuan tetapi jauh lebih unggul efektivitasnya. Yang kedua, pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Yang ketiga, pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan yaitu -2 sampai +-10 derajat Celcius. Pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu, tergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau tahun. Yang keempat, pengalengan. Pengalengan didefinisikan sebagai suatu cara mengawetkan bahan pangan yang didapat secara hermetis, kedap terhadap udara, air, mikroba, dan berbagai benda asing lainnya, dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen atau penyebab penyakit dan pembusukan. Di sini saya akan membahas fungsi pengawetan makanan. Fungsi pengawetan makanan berguna untuk menjaga karakteristik dari makanan yang kita awetkan tersebut dan menjaga daya tahannya agar tidak rusak atau busuk. Fungsi di sini juga berguna sebagai menjaga karakteristik dari makanan yang kita awetkan tersebut, seperti aroma, rasa, tekstur, dan warna. Di sini kita dapat menyimpannya di suhu-suhu dingin seperti suhu freezer. Biasanya kita sering menyimpan buah-buahan atau makanan yang akan kita gunakan kembali setelah kita menggunakan bahan yang sebelumnya sudah kita pakai atau sisa yang sudah kita pakai. Lalu kita simpan di dalam chiller untuk mengawetkan bahan makanan tersebut agar tidak rusak. Fungsi dari pengeringan ini sendiri adalah bahan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil, sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepakan. Berat bahan juga menjadi berkurang sehingga dapat memudahkan transport dan demikian diharapkan biaya produksi juga menjadi lebih murah atau lebih terjangkau. Fungsi penyimpanan pada suhu rendah dapat menghambat kerusakan makanan, antara lain kerusakan fisiologis, kerusakan enzimatis, maupun kerusakan mikrobiologis. Penyimpanan pada suhu rendah dapat memperpanjang masa hidup jaringan-jaringan dalam bahan pangan tersebut karena aktivitas respirasi menurun dan menghambat aktivitas mikroorganisme. Pendinginan atau refrigerasi ialah penyimpanan dengan suhu rata-rata yang digunakan masih di atas titik beku. Bahan pendingin biasanya akan mengawetkan bahan-bahan selama beberapa hari atau beberapa minggu, tergantung kepada jenis bahan pangannya. Pada suhu refrigerator yang berkisar antara 1-5 derajat Celcius, pertumbuhan bakteri akan menjadi sangat melambat. Di sini saya akan menjelaskan kandungan gizi dari pengawetan makanan. Kandungan gizi di sini seperti karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung di dalam makanan tidak akan berkurang kandungan gizi tersebut apabila kita mengawetkan bahan makanan. Kandungan gizi tersebut akan tetap terjaga apabila kita mengawetkan bahan makanan tersebut dengan baik dan benar. Makanan seperti buah dan sayur segar baik apabila kita simpan di suhu chiller, suhu dingin, karena di suhu tersebut kandungan gizi yang terdapat pada sayur dan buah tersebut akan tetap terjaga kandungannya dan tidak akan hilang.
Kandungan gizi dari makanan yang sudah dikeringkan biasanya akan menurun. Kandungan vitamin, kandungan enzim pada makanan seperti kacang-kacangan juga akan menurun. Enzim ini berperan dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan manusia. Pemanasan makanan yang berulang kali ternyata juga dapat menurunkan kandungan antioksidan yang terdapat pada makanan. Padahal antioksidan berfungsi untuk menangkal radikal bebas, mencegah terjadinya penuaan, dan memiliki dampak yang baik bagi kesehatan kulit. Akan tetapi, selain dampak yang saya sebutkan tadi, terdapat juga beberapa dampak baik selainnya. Misalnya teknik pengeringan pada daging. Kandungan lemak jenuh pada daging kering mengandung sekitar 3,1 gram, kandungan karbohidratnya sekitar 3,12 gram, yang meliputi 2,55 gram gula dan 0,5 gram serat. Karena jumlah karbohidrat yang daging kering di bawah 5 gram, makanan ini bisa menjadi cemilan rendah karbohidrat, sehingga membantu tubuh kita dalam mengontrol kadar gula. Metode penyimpanan pada bahan yang sudah dikeringkan seperti buah atau daging bisa disimpan pada suhu ruang yang tidak lembab atau tempat yang kering sehingga tidak ditumbuhi jamur. Di sini saya akan membahas tentang pengawetan bahan makanan dan minuman dengan cara pemanasan. Langsung saja. Teknik pengawetan bahan minuman dengan cara pemanasan sering digunakan atau sering kita temukan. Contohnya pada susu yang dipanaskan dengan teknik pasteurisasi dengan suhu mencapai 121 derajat Celcius. Tujuan dari pemanasan ini sendiri adalah untuk menghambat bakteri-bakteri jahat yang tersimpan atau terkandung dalam susu tersebut. Tujuan dari pemanasan ini juga selain membuat bakteri mati, juga dapat mengawetkan susu tersebut hingga bertahan lama sampai 2 atau sampai 3 bulan. Selain susu, di sini juga kita dapat mengawetkan bahan minuman seperti bir, terus madu, jus, dan lain-lain. Di sini pasteurisasi sendiri adalah sebuah proses pengawetan bahan makanan dengan tujuan membunuh organisme merugikan yang dapat merusak bahan makanan tersebut, seperti bakteri-bakteri jahat yang akan membuat makanan kita menjadi basi. Maka pasteurisasi di sini adalah metode untuk menghambat atau membunuh bakteri-bakteri jahat yang dapat merusak bahan makanan tersebut. Selain bakteri-bakteri, di situ juga ada protozoa, kapang, dan kamer, yaitu bakteri jahat yang dapat mempermudah bahan makanan atau minuman menjadi basi. Selain itu juga metode pasteurisasi ini kita juga dapat menggunakan metode mencelupkan bahan makanan atau minuman ke dalam air yang mendidih. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Suryadi tentang proses pengawetan makanan. Saya akan melanjutkan dengan membahas teknik pengeringan. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Biasanya kandungan air dari bahan tersebut dikurangi sampai batas sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengawetan makanan, yaitu pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan, yaitu 2 sampai plus 10 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah lainnya yaitu pembekuan. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu pada suhu minus 12 derajat Celcius sampai minus 24 derajat Celcius. Pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu minus 24 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu, tergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau kadang beberapa tahun. Perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan adalah dalam hal pengaruhnya terhadap keaktifan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Penggunaan suhu rendah dalam pengawetan bahan pangan tidak dapat membunuh bakteri, sehingga jika bahan pangan beku misalnya dikeluarkan dari penyimpanan dan dibiarkan mencair kembali atau ditaweng, pertumbuhan bakteri
pembusuk kemudian berjalan cepat kembali. Pendinginan dan pembekuan masing-masing juga berbeda pengaruhnya terhadap rasa, tekstur, nilai gizi, dan sifat-sifat lainnya. Beberapa bahan pangan menjadi rusak pada suhu penyimpanan yang terlalu rendah. Pada slide ini saya akan membahas tentang pengawetan makanan dengan metode pengalengan. Seperti yang kita ketahui bersama, pengalengan didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipakai secara hermetis atau kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen atau penyebab penyakit dan pembusuk. Namun, karena dalam pengalengan makanan digunakan sterilisasi komersial atau bukan sterilisasi mutlak, mungkin saja masih terdapat spora atau mikroba lain, terutama yang bersifat tahan terhadap panas, yang dapat merusak isi apabila kondisinya memungkinkan. Itulah sebabnya makanan yang dikaleng harus disimpan pada kondisi yang sesuai, segera setelah proses pengalengan selesai. Lama waktu penyimpanan pada masing-masing teknik pada pengawetan makanan. Yang pertama, pemanasan. Pada susu yang telah dipasteurisasi biasanya akan tahan beberapa bulan jika ditaruh di dalam chiller dengan kemasan yang masih tertutup, sedangkan dengan kemasan yang telah dibuka biasanya akan tahan 3-4 hari. Yang kedua, pengeringan. Pada bahan makanan yang dikeringkan seperti daging atau buah biasanya tahan hingga berbulan-bulan tergantung kandungan air yang terdapat pada produk tersebut. Semakin sedikit kandungan air, maka semakin lama daya simpannya. Juga pada tempat penyimpanan usahakan pada tempat kering yang tidak lembab agar tidak ditumbuhi jamur. Yang ketiga, pendinginan. Durasi penyimpanan makanan sehari-hari dalam refrigerator adalah keju 1 bulan, mentega 1-3 bulan, telur 3-5 minggu, daging ikan ayam mentah 1-2 hari, daging ikan ayam matang 2-4 hari, kue 2-3 hari, sup masakan berkuah 2-4 hari, buah 3-5 hari. Pada suhu freezer di bawah minus 18 derajat Celcius, makanan dapat disimpan lebih lama karena pertumbuhan bakteri umumnya berhenti pada suhu ini. Namun penyimpanan pada freezer juga memiliki waktu tenggang karena semakin lama disimpan, kualitas makanan akan semakin menurun. Yang keempat yaitu pengalengan. Pengalengan makanan kaleng rendah asam serta semua makanan yang menggunakan saus atau berbasis cuka. Makanan tersebut bertahan 12-18 bulan di rak, tapi setelah dibuka akan bertahan 5-7 hari saja di lemari es. Ham kalengan biasanya bertahan 2-5 tahun di atas rak. Setelah dibuka biasanya akan baik dikonsumsi selama 3-4 hari di lemari es. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya juga akan memberikan kesimpulan dari materi yang dibawakan oleh kelompok saya, yaitu pengawetan makanan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu teknik pengawetan makanan adalah bertujuan untuk memperpanjang jangka waktu pakai suatu bahan makanan guna melindungi kualitas rasa, warna, aroma, dan juga teksturnya. Teknik pengawetan sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu ada pemanasan, pengeringan, pendinginan, dan juga pengalengan. Masing-masing teknik memiliki jangka waktu awet yang berbeda-beda dan tergantung dari jenis bahan makanan yang diawetkan. Pengawetan makanan ini sangat berfungsi bagi kita semua karena dengan adanya teknik pengawetan ini maka bahan makanan menjadi tidak cepat rusak atau busuk dan juga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga materi yang kami sampaikan ini dapat diterima dengan baik dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.